Al-Fatihah tidak didapatkan dari gurunya. Kenapa? Mulai dari dia sholat pertama sampai akhir, dia akan membawa Al-Fatihah ini. Insya Allah pahalanya untuk ibu, tidak untuk kami. Tapi belum mampu Bunda, silakan dititip di tempat yang Anda percayakan. Terima kasih kepada ayah dan bunda telah menitipkan anak-anaknya kepada kami. Ini adalah intan payung kami. Apapun yang kami berikan di sini, insya Allah tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Kami selaku ibu, saya selaku ibu bagi anak-anak saya di sini, yang perempuan, yang laki-laki, semampu saya didik mereka agar menjadi qudwah hasanah. Terutama bukan untuk orang lain, untuk keluarga. Ibu ingat, anak-anak ibu pasti bercerita di rumah, kami dapat ayat tentang ini, Ma, diceritakan. Apalagi kalau nanti insya Allah sudah mulai kita berlakukan belajar hadis. Mungkin di beberapa kelas sudah mulai diajarkan oleh guru-gurunya menghafal hadis melalui rawi-rawinya. Tidak dihafal isinya saja. Insya Allah anak-anak kita dari sejak ini harus kita pupuk dengan ilmu pengetahuan yang syar'i. Insya Allah kalau Al-Quran sudah ada di jiwanya, maka dunia itu ada di genggamannya. Insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak bunda yang Masya Allah tadi yang tampil bahasa Arab, belum diajarkan bahasa Arab tapi lahjah bahasa Arabnya Masya Allah. Mungkin kalau ibu-ibu disuruh tampil seperti anak-anak di sini, insya Allah lebih bagus, ya, atau lebih bagus anak-anaknya. Saya yakin, ya. Untuk syarhil Quran, ibu tadi lihat sendiri, syarhil Quran itu biasa dipakai untuk anak mahasiswa, anak SMA, anak SMP. Tapi kita di sini pakai untuk yang SD atau TK. Bisa. Kenapa? Allah bilang Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu mudah. Adakah orang yang mau? Adakah orang yang siap? Kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya Allah, hari ini anak-anak kami, putri-putri kami, putra-putra kami, mereka siap untuk mempelajari, mengamalkan, memahami, menghafalkan dan mendakwahkan Al-Quran insya Allah. Sebagaimana yang tertera di lauhah di spanduk, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Maka oleh karena itu bahagia sekali hari ini, malam ini Bunda bisa bertemu dengan intan payung Bunda. Insya Allah ini pertemuan yang sangat bahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bunda selalu bimbing, Bunda selalu ingatkan kepada anak-anak Bunda agar ya, yang pertama taat dan patuh kepada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menjaga sholat. Sudah dijaga sholatnya? Nggak semangat, tadi ada yang tinggal. Sudah dijaga sholatnya? Alhamdulillah sudah. Kalau sudah di mulut, insya Allah di hati juga sudah. Saksinya ada orang tua, ada buku pemantauan setiap hari, insya Allah ya. Maka oleh karena itu, amanah yang kedua yang selalu diingatkan di RTA adalah bakti kepada ibu dan ayah. Bakti kepada ibu dan ayah. Kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, kita tidak akan bisa mendapatkan Al-Quran kalau dengan mata hati kita, dengan kunci kesuksesan kita tidak beres. Insya Allah anak-anak Bunda di sini selalu diingatkan, ayo bakti kita kepada ibu, sampai diulang 3 kali Bu nama kita. Masya Allah, begitu hebatnya seorang ibu. Kenapa? Ibu tuh yang menghamilkan kita. Hamil kita bawa kemana-mana. Hamala yahmilu, membawa. Pernah kita taruh-taruh? Enggak, kita bawa kemana-mana. Kemudian tunjik melahirkan kita. Coba kita lihat perjuangan ibu, Masya Allah. Makanya tidak pernah ibu meminta balasan, enggak pernah. Maka kalian juga jangan minta pernah bayar. Jangan pernah minta bayar. Nak, tolong beli ini. Fatlan, tolong beli ini. Ya nak, satu apa?
yang dibeli, ongkosnya 2.000 ya, jangan pernah minta dibayar. Apapun yang kita lakukan kepada ibu kita, sampai retakkan tulang-tulang kita, maka tidak akan terbayar itu. Duhai hati. Maka jangan pernah minta apapun yang tidak sanggup dipenuhi oleh ibu kita. Kemudian apalagi turbin, ibu kita itu menyusui kita. Karena dengan air susunya, Masya Allah, kita bisa berpikir dengan indah, kita bisa hidup dengan sehat. Ya, selanjutnya apa kata Rasulullah? Ayahmu, ayah yang terakhir, bukan dalam arti di sini ayah tidak terlalu diutamakan, tidak, tapi di sini di hadis ini yang disebut adalah ibu. Karena di dalam hadis kita disebut 3 kali duhai ibu, maka jadilah kita ibu yang baik, bukan di hadapan anak, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah disebut sebagai ibu yang baik oleh penduduk langit, maka insya Allah penduduk dunia akan mengikutinya. Siapa mereka? Anak-anak kita. Makanya jadikan seluruh perkataan kita sebelum kita sampaikan kepada anak, minta dulu kepada Allah. Minta dulu kepada Allah. Minta pertolongan. Ya Allah. Marcila Zuliska. Ya, nama Kak bukan? Ya, nama Kak Marcel. Kak Dinda bukan? Jangan bicara Marcila Zuliska. Mana dia? Insya Allah ke depan mohon didoakan ibu, insya Allah ke depan buka Yang mana? kelas hadis untuk apa? Sini ya? Untuk anak-anak kita, supaya di samping mereka paham dengan Al-Quran, paham juga dari hadis-hadisnya. Bunda mau panggil dulu salah satu anak bunda yang udah hafal, kasih tiba-tiba hadis dengan perawinya, Masya Allah dia langsung hafal. Ayo, bunda panggil dulu namanya Bang Ziaul. Mana Bang Ziaul? Mana Bang Ziaul? Nah, ayo saya. Ayo panggil dulu. Orang banyak mengetahui bahwasanya menghafal hadis itu sulit, ibu, sampai ketakutan. Nggak usah hafal hadis, hafal Quran aja susah, apalagi hadis. Tapi buat kita di sini, insya Allah semuanya mudah. Ayo kita dengarkan dulu bu ya, sama-sama. Ini dikasih hadisnya sebentar lagi, insya Allah ya. Kita dulu berdoa dulu, karena segala kemampuan kita tuh bukan karena pandai kita, tapi karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala thumma abuka muttafaqun alaih. Jazakallah khairan. Ibu lihat, tidak ada yang sulit ibu ketika anak kita tenggelamkan ke dalam ilmu pengetahuan syar'i. Tidak ada yang sulit. Yang penting nawaitu kita bagaimana. Kalau udah niat kita karena Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan masyhur, insya Allah kami akan menyediakan 100 hadis yang insya Allah akan dihafal oleh anak-anak kita. Ya, makanya untuk program bulan Ramadan kali ini selama 15 hari insya Allah kami membuka program menghafal 20 hadis sahih Bukhari dan Muslim. Insya Allah itu makanan anak-anak kita. Ya. Jadi apa sisa bagi ibu? Sisa bagi ibu perkuatkan doa. Perkuatkan doa. Karena kata Rasulullah yang paling dekat dengan Allah siapa? Sajid. Apa itu sajid? Orang yang banyak sujudnya. Artinya apa? Yang banyak sholatnya, yang memperpanjang sujudnya. Terus apa lagi? Yang memperbanyak doanya. Banyak doa ibu, dan jangan diceritakan kepada orang lain. Cukup kita saja yang mengetahui dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh cerita ke ayahnya.
Kadang juga sibuk, maka sama-samalah bekerja. Ketika istri tidak bisa bekerja dengan baik untuk membantu anak, maka sudah berhak bagi suami. Ketika suami tidak sanggup, tidak mampu, tidak punya waktu untuk mendidik anak, tugas ibulah untuk menjadi madrasatul ula. Ibu sekolah pertama bagi anak kita. Ajarkan mereka supaya kenal dengan Allah, tahu tauhid yang sebenarnya. Insya Allah. Siap ibu, anak-anaknya dikasih 100 hadis. Aduh, nggak semangat. Aduh, tadi stres pindah anak kami, putih rambut-rambutnya. Gimana? Siap kira-kira? Kalau di luar sana hafal 20 hari 100 hadis, kita di sini 15 hari insya Allah. Insya Allah. Tapi tidak terlalu dibebankan. Jangan takut. 20 hadis dulu ya. Bagi yang sudah bagi yang punya kesempatan untuk mengikuti program Ramadan, insya Allah mereka akan mendapatkan ilmu hadis. Di samping mereka juga akan menghafal 1 juz Al-Quran di sini. Masya Allah, Bunda ucapkan jazakumullahu khairan. Duhai Bu Hati Tanpayung, tadi Masya Allah ada Mas Rohian, ada drama bagus sekali. Bunda ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dibalas dengan jannahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada gurunya dulu, gurunya ya. Kemudian kepada siapa? Anak-anaknya. Lemas gue. Dia meninggalkan tugas di rumahnya, diantar oleh ibu dan ayahnya ke sini untuk latihan. Biasanya setiap muhadharah itu dikasih jadwal 1 bulan ibu. 1 bulan, minggu pertama itu anak-anak masih bingung-bingung. Kenapa saya dipilih? Kenapa saya? Di sini bukan untuk dilombakan, makanya nggak ada dikasih hadiah. Kami nggak punya duit untuk kasih hadiah ini. Yang kami doakan, ya Allah berikanlah hadiah jannah untuk anak-anak kami. Kami tidak sanggup memberikan yang terbaik, hadiah yang terbaik, karena yang terbaik dan terbanyak itu sudah punya di tangan ibunya. Jadi kami hanya wasilah untuk membimbing saja. Allah titipkan tempat ini yang Masya Allah hanya wasilah saja. Bukan karena tempat ini seperti ini dan seperti itu, bukan. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk hamba-hamba yang sudah dipilih oleh Allah. Anak ibu titip di sini, dipanggil, ada yang berbulan-bulan nunggu di sini, dipilih Allah. Bukan karena kemampuan ibu, bukan karena kemampuan kami, bukan, tapi Allah pilih. Mana buktinya? Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Orang yang mendapatkan Al-Quran itu bukan karena pandai, bukan karena alim dan ini segala macam, tidak, dipilih oleh Allah. Setelah dipilih, mereka itu ada menjadi 3 golongan. Makanya ibu dibimbing anak-anaknya. Nah, kan sudah hafal juz 30. Juz 30 itu nyonyo tama apai juz 30 hantar tempu bile dalam salat. Hantar tempu bile dalam sajadah. Munyo butoi-butoi apai. Nah, makanya jangan sampai kita itu jadi orang yang pertama. Faminhum zalimun li nafsihi. Zalim pada diri sendiri. Tadi di sini ada bacaan tentang at-takatsur, ya, bermegah-megahan. Jadi kita biasakan itu kepada anak-anak. Mak, beli ini ya, beli itu. Baca surah at-takatsur. Ya, baca surah at-takatsur. Kata Rasulullah apa? Ketika seorang manusia mau meninggal, dia ucapkan mali, hartaku. Kalau Rasulullah ucapkan apa? Umatku. Tapi untuk manusia, hartaku. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Hartamu adalah apa yang kamu makan habis. Tadi dimakan kue, itulah hartamu. Sisanya buat yang lain. Lalu yang kedua, apa hartamu? Apa yang kamu pakai menjadi usang. Baju tidak pakai sampai usang, itulah hak kita. Lalu apa? Apa yang kamu sedekahkan, itulah yang menjadi hakmu, milikmu selama-lamanya. Punya uang 10.000, yang kita sedekahkan 1.000, yang kita pakai untuk makan, minum segala macam 9.000, yang punya kita itu hanya yang 1.000 itu. Kenapa? Karena kita ambil hasilnya nanti. Maka oleh karena itu, apalagi kita selaku wanita itu harus banyak bersedekah.
kenapa Rasulullah telah melihat kita lebih banyak di dalam neraka. Makanya di dalam surga itu yang paling banyak apa? Para bidadari. Kenapa di dalam surga paling banyak bidadari? Basah. Kenapa ayo? Karena banyak perempuan di dalam neraka, para laki-laki di dalam surga. Malu kita itu, cemburu kita bu. Suami kita ditunggu para bidadari. Maka kita pengen ke ayah haji. Oh telat ulo. Pengen ke ayah haji punya dua puan anak. Bahkan perempuan begitu kerjasama ditunggu para bidadari bu. Kita dilepas untuk kena kan? Maka oleh karena itu kerjasama ibu sama bapak ya supaya menghasilkan para generasi yang Qurani. Insya Allah. Mudah-mudahan muhadarah kali ini kita ini sebelum Ramadan insya Allah menjadikan kita semakin kuat usaha kita, semakin semangat belajar kita, terutama bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan ibu, mudah-mudahan ke depan kita lebih mampu dalam mengajari, membiasakan anak-anak dalam hal adab. Adab sekarang susah sekali bu kita bentuk pada anak. Apalagi kalau dia melihat contoh yang tidak baik di rumahnya. Kalau tidak punya adab, belajar bertahun-tahun pun gak akan gak akan tersimpan di sini, gak akan. Makanya adab itu harus diutamakan. Jalannya tadi udah malu sekali. Ada beberapa abang-abang mungkin lupa anak ya. Nanti kalau jalan di depan bapak-bapak itu di nunduk dikit, jangan jalannya tegang, jangan. Jadi ada sampai jalannya pun diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti kita hafal hadisnya supaya kita paham bagaimana cara berjalan di depan orang tua, bagaimana cara berbicara dan seterusnya. Insya Allah. Ya, siap untuk hafal hadis? Nah, yang laki-laki ini gimana? Siap untuk hafal hadis? Kami udah hafal Quran, kita tambah hadis lagi, udah nggak jadi lagi di RTA. Apa? Ya bisa belajar di rumah. Kalau nggak mau berarti apa kali tugas kamu lagi tugas sekolah ya nggak ada stres lagi. Insya Allah kalau kita lillahi ta'ala menuntut ilmu syar'i, insya Allah Allah bantu. Yang perempuan siap hafal hadis? Iya, insya Allah. Ayo malam ini kita ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia, guru-guru yang telah mensukseskan acara ini. Masya Allah luar biasa. Insya Allah Allah ganti dengan jannahnya. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada para ayah dan ibu sudah membimbing, menemani anak-anaknya hadir ke sini. Insya Allah ini yang di sini kalau udah hadir ke sini anak saya dan suami saya, ya anak kami, ya makanya rindu sama kita. Ayo dipeluk dulu. Aku juga teringat sama mereka. Ya, udah lama kali alhamdulillah udah ketemu. Kalau di luar sana, anak ibu tolong jangan dirasuki dengan rasukan yang tidak. Jangan ini edit nanti nih. Ya, jangan dikeluarkan kalimat-kalimat yang tidak bagus sehingga dia bawa ke sini. Saya tidak berharap itu. Mohon jaga anak saya, ya. Mohon dijaga anak saya yang laki-laki dan yang perempuan ini supaya mereka tidak mendapatkan tuduhan yang tidak baik di luar. Nah, jadi saya titip anak-anak saya pada ibu semuanya, mohon dibimbing dengan baik. Diingatkan ibu murojaahnya. Menghafal itu paling mudah. Sampai perampok pun mudah hafal Quran ibu. Tapi yang sulit itu menjaga hafalannya. Susah dijaga hafalannya. Kenapa? Mata bercerita, mulut bercerita, telinga juga bercerita. Tapi tutup ini mata nih. Tutup dari apa? Dari kemaksiatan. Gini kuat ini. Tutup mulut ini, jangan sampai membicarakan yang tidak benar. Tutup telinga ini, jangan sampai mendengar yang tidak benar. Makanya diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa bagaimana? Rabbana, wahai Tuhan kami, afriq alaina, beri kami, timpakan kepada kami, penuhi jiwa dan raga kami, sobro. Sobro itu bukan sabarnya sekali bu, banyak sabarnya.
sabra wa tsabbit aqdamana. Kuatkan kami. Ayo buka benar ulang-ulang bukan lagi hiji. Tsabbit aqdamana. Kuatkan pendirian kami. Beri kami istiqomah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tolong kami dari kaum kafir. Begitu Ibu. Mohon doa, jangan mengeluh. Karena dunia ini adalah darul bala, rumah percobaan. Dicoba banyak-banyak kita di sini dengan anak. Alhamdulillah kalau anak lu tak soleh, mau akai kok ke akai. Masalah itu, kan? Tak kayak itu lu anak malah masalah mertua. Ada saja masalahnya. Makanya oleh karena itu harus dekat kita dengan Allah dengan cara sajid terbanyak sujud insyaallah. Anak-anak muda semuanya, insyaallah kita bertemu 4 hari lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Insyaallah hari Kamis terakhir pertemuan kita, dan setelah itu nanti kita bertemu setelah Idul Fitri, ya. Nah, bagi yang mengikuti program Ramadan, insyaallah kita bertemu di hari kelima Ramadan sampai ke hari ke-21 Ramadan. Bagi yang tidak mengikuti atau pulang kampung, ada kegiatan lain, tidak masalah. Pesan Bunda tetap murojaah, perbaiki hubungan dengan ayah dan bunda. Siap kira-kira? Siap. Mohon nak ya, mulutnya jangan lepas-lepas. Tadi yang kecil ini bilang, nggak boleh seperti itu Ibu. Nggak boleh. Kalimatnya, ufin. Ufin itu dengan nafas aja nggak boleh. Ya? Wala tatanafasu, jangan kamu bernafas. Hello, tak boleh. Ya, nafas ada yang dikeluar, tak boleh dengan Ibu seperti itu. Kalau ada bunda ada sifat dari sekarang, tahu? Ya, jangan diulang kembali. Insya Allah anak kami di sini, insya Allah cerohnya bahasa Aceh. Jadi kembalikan anak-anak kami, mudah-mudahan oleh di hari Senin nanti tetap semangat belajarnya, tetap sempurna sholatnya, aman mulutnya, aman mata hatinya insya Allah. Ayo kita tutup dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.